Oke, teman-teman sudah menentukan alasannya ya. Oke, kita ke number 1. I will give this number to somebody from there ya. Siapa dulu ini yang bersedia menjawab? Siapa nomor 1 ini? Nisa. Oke, Nisa, please. Ya, karena Oh, karena ada R-nya ini ya. Oke, karena ada R-nya ini, jadi kayak opsi A ini nggak bakal dipilih ya. B juga nggak bakal dipilih gitu kan? Tapi kenapa kamu nggak milih yang C aja? Kenapa nggak they are? Kan they are kan bisa ya. Tapi kenapa untuk ini kok nggak bisa? Oh, sebelumnya butuh kalimat lain gitu tuh maksudnya. Oke. Oke, yes, betul. Tapi ada juga alasan yang lainnya ada. Ada. Karena ini tadi kalau mau bilang they are, mereka adalah gitu kan mestinya itu acuan dari kalimat yang sebelumnya gitu ya. Ngomongin hotel misalnya, luxurious hotels. Kemudian di kalimat ini bilang they are. Oke, tapi ada alasan yang lainnya. Masih ingat kita ketika kita membahas there is, there are dulu? Maknanya makna apa there is, there are itu? Apa? Ya, siapa tadi yang menyebut tadi? There is, There is, there are. Maknanya adalah makna. Ya, mana keberadaan ya? Existential meaning. Untuk menyatakan ini berarti bukan hanya bentuk ya, tapi kalau hanya dari sisi structure begitu ya, hanya sisi bentuk, hanya sisi form itu yang C bisa betul. Tapi ini kita ke makna, karena maknanya itu makna eksistensial. Jadi mau bilang menyatakan keberadaan sesuatu. Existential meaning, makna keberadaan. Gitu. Oke, baik. That's number 1. Number 2. Siapa ini yang dari grup sini siapa yang mau? Nggak ada yang mau. Ya udah Nisa pilih deh. Nisa yang pilih. Pojok. Oh ya, oke. Karena apa? Perahu untuk apa? Untuk memancing. Ya, oke. Ini kan kepala ya, Put. Ini kepala ya. The colorful itu adjektif, ya kan? Ini adjektif ya. Describing. Setelah describing itu ada apa? Yang di belakangnya itu? Ini deictic, ini describing. Sebelum noun kepala, kita ada yang namanya halaman 8, halaman 8. Nah, ini kan noun kepala. Nah, sebelumnya ada apa ini? Classifying. Isinya classifying adalah function and origin. Nah, ini masuk yang function apa origin?
function. Itu tuh namanya classifying ini ya. Cara gampangnya, jadi di sini adalah function gitu ya, termasuk classifying. Jadi fishing boat artinya kapal untuk memancing ya. Bandingkan saja sama panci untuk menggoreng namanya frying pan ya. Minyak untuk memasak namanya oil, terus masak. Cooked oil apa cooking oil? Cooking oil ya. Minyak yang fungsinya untuk memasak. Pena yang fungsinya buat nulis. Writing pen. Jadi writing pen itu bukan menulis pensil, tapi pena yang gunanya untuk menulis ya. Kalau kita isi fished boats ini kan kapal yang malah yang dipancing artinya ya. Fished boats. Kalau fish up, B sama D, dua-duanya sama-sama noun ya. Dua-duanya sama noun. Kalau B betul, harusnya D juga betul gitu ya. Berarti bukan jawabannya ya. Oke. Oke, number 3. Silahkan number 3. Yes. Why? Para Oh ya, but ini juga harus adjektif ya. Ya, oke. Menunya ini adalah noun-nya. Oke. Oke, yes. Sebenarnya adjektifnya ada dua ini loh. Ini adjektif. Delikat juga adjektif. Tapi kenapa kok kamu milihnya yang C? Oh, lemah ya. Rapuh gitu ya. Tidak cocok gitu ya. Untuk kata menu ya. Ya, betul. Jadi kita grammar itu tidak hanya ke bentuknya. Nanti kalau bentuknya D, betul juga ya. Kita sampai ke maknanya. Yes, okay. Number 4. Siapa number 4? Nobody? Ya udah, Nurtian pilih ya. Nggak mau semua? Ya pilih salah satu pokoknya harus mau. Kirei. Ayo Kirei. Kirei itu nama bunga bukan sih? I see. Jawabannya the best kan? Kenapa ya? Lebih cocok gitu ya? Tapi kenapa? Sebenarnya kayaknya rasa-rasanya lebih cocok gitu kan kalau kita, tapi ada alasannya sebenarnya. Yang paling, oh ya, ini harusnya bilang yang paling gitu ya. Ciri-ciri kalau kita tahu ini pasti butuh yang paling, itu yang mana ciri-cirinya? The. Oh, pakai the. Oke, ini salah satu ciri karena pakai the ya. The good beach. Tapi kadang-kadang the itu bisa betul, misalnya tambah the good beach itu bisa betul loh. Pantai yang bagus itu. Ada ciri yang lain lagi yang bikin kita harus bilang yang paling. Inti area ya. Ini ciri-ciri lagi inti area. Kan kalau kita bilang kan gini kan, misalnya Kirei
is the most beautiful girl. Berhenti kan nggak bisa kan? Di mana gitu ya? In the world, in the class, atau di mana gitu ya? Jadi perlu batasannya, ada batasannya. Oke, baik. That's number 4. Number 5. Siapa? Ya kira yang nunjuk aja. Paling belakang. Oke, silahkan dibaca. Jawabannya adalah more complete, karena oh ya, more than. Belakangnya ada than, depannya ada more. Nah, tapi kan kita tahu ya, kan misalnya I am prettier than you gitu kan bisa kan? Nah, misalnya kenapa kita nggak pilih yang C aja, completer? Kalau yang D jelas ini salah ya. Ada more, ada ER. Salah. Jadi maunya diborong semua malah jadi salah. Kalau yang A ini salah juga karena kok the most belakangnya kok ada than gitu kan. Mestinya kan kalau the most itu yang paling itu berarti di misalnya in Australia gitu ya. Jadi tinggal yang B sama yang C. Kenapa nggak yang C aja ya? Coba yang C cek kamus. Artinya apa yang C itu? Completer. Ada nggak di kamus? Completer. Kamusnya pakai kamus apa, everyone? Kalau saya, ini kalau yang di HP pakainya U Dictionary, tapi kalau yang online pakai laptop itu ya lebih banyak pilihannya ya. Cambridge atau Merriam-Webster. Udah ketemu? Completer artinya? Browsing juga boleh loh ya. Coba kita browse ya. Complete or more complete gitu ya. Complete or more complete. Completer. Completer or more complete. Completer itu noun ya. Pelengkap gitu ya. Adjektif comparative form-nya adalah more complete. Oh, di sini ada completer itu adalah bentuk komparatif dari more complete. Berarti dua-duanya betul ya? Terus gimana? Kalau dulu saya pernah menemukan, jadi dulu itu completer bisa dipakai, tapi sekarang uncommon ya. Jadi sekarang yang more complete itu adalah more common. Lebih umum dipakai, lebih lazim dipakai. Completer sudah tidak dipakai lagi. Kayak kata stupid, tahu kata stupid ya? Stupid itu more atau stupider?
The most stupid person atau the stupidest person bilangnya. Kalau sekarang yang more common adalah the most stupid person. Nah, tapi dulu itu sebenarnya stupidest itu ada gitu ya. Jadi semacam ini. Jadi kalau di novel judulnya itu Pride and Prejudice gitu ya. Itu ada satu line bilang gini, he is the stupidest man in England gitu ya. Jadi yang paling bodoh di England gitu, stupidest man bilangnya. Tapi sekarang sudah nggak common lagi. Nah ini semacam itu. Jadi ada loh sekarang buku agak lama gitu ya. Buku yang lama gitu masih pakai completer. Ada buku grammar. Tapi udah lama gitu ya. Nah sekarang yang lebih lazim adalah yang more common. Oke ya. Ya karena bahasa itu berkembang terus ya. Nggak kayak apa ya, kalau kayak misalnya hitung-hitungan kan 1 tambah 1 sama dengan 2 forever gitu kan, akan begitu terus. Nah kalau bahasa nggak gitu ya. Oke baik, so I guess that's all ya for group 1. Now let's go to group 2. Mencari kesalahan. Number 1 who will, okay please. Masalah have karena itu subjeknya tunggal. Subjeknya tunggal jadi harusnya has. Oke, Sydney itu subjek tunggal sama dengan it, jadi mestinya has. Yes, betul. Number 2 siapa ini? Okay, maybe you choose, Mbak. You can choose your friend. Pakai baju putih, depannya. Oke. Okay. Ya, silakan, Mas. Nomor 2 kenapa salahnya B? Harusnya kata sifat diletakkan sebelum kata benda. Kata sifatnya jadi apa? Enough. Oke, terus kata bendanya? Basis, gitu ya? Ya, betul. Ya, karena kalau berpasangan sama noun itu berarti enough-nya adalah adjektif ya. Tapi kalau yang satunya kalau berpasangan sama adjektif, enough-nya berarti adverb ya. Begitu ya. Jadi adverb-nya di belakang adjektif. Kalau ini adjektif di depan noun. Oke, nomor 3, nomor 3. Oke, silakan. Yang salah itu bagian tulis yang organize jadi organizing. Harusnya jadi organizing. Tell me why. Kan yang di awal ada sendiri sama listening, jadi harusnya kan pakai coding karena menjelaskan kata yang berkelanjutan. Paralel. Nah, gitu. Biar organizing, verb ing, biar paralel sama kata dealing and listening. Ya, betul. Bacanya listening apa listening? Listening. Listening. Listening ya. Ada lagu listen gitu kan, listen, jadi tidak listen gitu enggak ya? Listen. Itu lagunya siapa tahu enggak? Beyonce. Listen. Beyonce itu ya sekarang kan gosipnya buruk kan ya. Tapi sebenarnya lagu-lagunya itu bagus-bagus. For me ya. Beyonce itu bagus-bagus lagunya. Okay, anyway, I don't know whether the news is right or wrong gitu ya. Oke, kita ke number 4, please. Ya. Yang salah bagian di cover itu seharusnya It cover. It ya. Jadi D-nya itu harusnya diganti it, terus covernya diganti tambahin apa enggak? Tambahin S ya. Iya, kan subjeknya it kan jadi verbnya jadi tambah S. And tell me why? Hah?
Apa? Merujuk kalimat pertama. Subjeknya tunggal. Oke, yang diacu di kalimat pertama yang kata apa? Bukan. Sistem apa transportation? Yang diacu adalah kata sistem ya, sistem ya. Jadi kata it ini mengacu pada kata sistem. Jadi kalau ada dua kata benda bersebelahan, itu kepalanya yang belakang ya. Ini, meskipun ini juga noun ya. Tapi dia itu ejang namanya. Noun ejang itu noun adjective function itu bukan kepala. Jadi kepalanya adalah yang noun belakang ya. Ejang. Sudah pernah dengar kata ejang? Oke, coba nanti bisa browsing itu ada ya noun ejang. Ejang itu apa sih gitu ya? Noun ejang itu apa maksudnya? Noun tapi adjective function ya. Kayak misalnya school bus. School bus itu school apa bus? Bus, bukan school ya. Jadi schoolnya itu ejang. Jadi kalau the school bus is coming, yang datang bus bukan sekolahnya ya. Gitu ya. Ada lagi, ya ada beberapa lagi ejang itu. Karena adjective function ya. Jadi meskipun kata benda dia adjective function. Number 5 please. Buat siapa? Siapa ini number 5? Belum ada, nggak ada yang mau? Oh ya, oke silakan. The opera house is more than visual theater you can found anywhere else. Itu jawabannya itu C, harusnya itu fine. Give me a reason. Please give me a reason. Karena harusnya itu found itu kan berarti itu satu. Apa? Harusnya kan diikuti verb 1. Ya, betul. Nah, begitu. Tapi kalau saya nggak nyebut verb 1 ya, I will say verb 0. Tapi nggak apa-apa kalau you mau nyebut verb 1 nggak apa-apa. Jadi verb 0 sama verb 1 itu beda sebenarnya. Kalau di belakang can itu verb 0. Verb 1 itu kayak gini loh. She loves you gitu. Itu love-nya adalah verb 1. Jadi verb 1 itu depannya nggak ada kata kerja bantunya ya. Sendiri begini, ini verb 1. Terus verb 1 itu bisa ketambahan akhiran S. Verb S. Jadi kalau verb S itu adalah ya verb 1 plus S gitu ya. Verb 1 itu bisa ketambahan S. Kalau verb 0 nggak bisa ketambahan apa-apa. Ya, oke. Berikutnya yang part C. Silahkan, bagian belakang. Number 1, siapa yang mulai? Paling gampang nomor 1 ya? Ayo. Ya. Siapa namanya? I don't know. Savannah, oke. Savannah, number 1. Ya, betul. Jadi ini juga mikir maknanya juga ya. Ya, kan thing kan? Kan benda yang paling penting yang kamu butuhkan untuk bertahan di forest adalah sebuah korek atau pemetik api gitu. Ini verbnya. Subjek utamanya kata thing ya. Di sini tuh sebenarnya ada kata that-nya tapi nggak tertulis ya. Jadi the most important thing that you need gitu. Sebenarnya tuh ada that-nya tapi nggak ditulis ya. Oke, baik. Number 2.
Ya, silakan. The hotel has as good facilities as other hotels continent. Jadi kan tuh ada as ketemu adjektif terus ketemu as. Oke, S. Berarti menunjukkan kayak memiliki kesamaan sifat. Oh iya, betul sekali ya. S, good facilities S. Jadi hotel itu punya fasilitas sebagus gitu kan, yang sama bagusnya dengan hotel yang lain ya. Oke, betul. Number 3. Ya. To read a book is less easy than to listen to a tape. Jawabannya tuh karena menghubungkan kata read dengan listen. Oh, paralel sebenarnya enggak ya? Paralel kan? Karena biar paralel dengan kata to read. Ya, jadi to listen itu ditaruh tuh biar setara dengan kata to read gitu ya, paralel. Nah, kita bilangnya paralel supaya setara dengan to read. Ya, ya oke. Yes. Number 4. Number 4 buat siapa ini? Siapa? Ya, yang namanya disebutkan adalah ya, oke, silakan. Historical, cultural, and industrial Universitas Java. Nah itu kan historical adjektif, terus cultural adjektif, selanjutnya yaitu adjektif yang merupakan kata sifat, yaitu industrial. Industrial ya. Industrial adalah adjektif. Lah kalau capital? Noun ya, capital to noun. Kata benda ya. Betul sekali. Jadi meskipun akhirannya al gitu kan. Nah, kita jangan tertipu oleh akhiran. Kadang-kadang akhiran itu bisa jadi patokan, kadang-kadang enggak gitu ya. Begitu bahasa Inggris itu sangat penuh dengan pengecualian. Kalau bahasa Indonesia, padahal bahasa Indonesia sama bahasa Inggris sulit mana? Pengecualiannya banyak mana? Indonesia kan. Tambah tidak beraturan lagi. Sebenarnya bingung loh, bingungin ya. Inggris ini masih bisa dititeni gitulah istilahnya ya. Indonesia itu kadang-kadang nggak bisa dititeni. Jadi kita hanya rely on makna gitu ya. Kadang-kadang hanya begitu. Misalnya, ya adalah pokoknya contohnya ya, nanti tahu sendiri. Terus kita ke sini tapi waktunya sudah tidak sampai. Berarti ini buat ngapain? Homework gitu ini. Homework yang sudah dikerjakan gitu ya. Enggak, homeworknya yang lain aja toh. Jangan. Oh. Kan belum stres kan? Ya udah deh. Bonus ya karena hari ini thank you for understanding me gitu ya. Terus hari ini ya silakan besok kita koreksi ini tapi jawabannya sudah siap semua sampai diagramming ya. Yes, okay. Goodbye everyone. Have a nice day and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. It's my pleasure. Oke. Silakan boleh keluar dulu. Ya, sama-sama. Ada apa? Oh, junior. Kelas apa kamu? Oh. Oh, gitu. Ya. Oke. Wait. Ada pulpen enggak? Pulpen. Besok Rabu nggak bisa. Kamis nggak bisa. Oh, ini kita jalannya apa ini? Kamis? Kamis. Entar saya masukin sekalian. Junior and Muharomin.